terus. Semoga kita mendapatkan berkah beliau, semoga beliau diberikan pahala di sisinya. Karangan-karangannya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk pada pembahasan mauqifun min hayatis sahabat. Kehidupannya sahabat tentang masalah mencari rezeki, mencari rezekinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini pada halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Mauqifun min hayatis sahabat. Thumma inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum afdalul ahlil ardi ba'dal anbiya'i sallallahu alaihi. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu paling utamanya ahli bumi setelah para anbiya. Nabi berarti nabi dan rasul, baru setelah itu nabi, setelah itu golongan sahabat. Siyaruhum afdalus siyari wa asrafuha. Perjalanan hidupnya itu paling utamanya perjalanan. Jadi kita perlu meniru perjalanannya beliau. Mungkin suatu saat kita akan membahas tentang sirahnya para ulama, para sahabat, para nabi, agar kita mendapatkan berkah-berkah, bisa meniru uswahnya. Wa maqamuhum arfa'ul maqamat wa a'laha. Derajatnya mereka ashabun nabi itu paling tingginya derajat. Ya tentunya setelah urutan tadi. Haitsu qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahab. Seandainya salah satu engkau dari kita orang menginfakkan emas seukuran gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasiba. Maka infakan kita tadi segunung emas itu tidak akan bisa mencapai taraf satu mudnya yang diinfakkan oleh para sahabat, atau separuh mud saja, karena tingkat keikhlasannya sangatlah tinggi, sangatlah berbeda dengan walau anfaqa ahadukum misal ardi dhahaban. Seandainya kita menginfakkan seisi bumi berupa emas sebumi besarnya, ma balagha mudda ahadin wala nasifah, maka juga tidak akan bisa mencapai satu mudnya para sahabat. Infaknya para sahabat. Wa huna nufaddidu ba'da min mawaqifihim wa ahwalihim ma'al tasbih wa talabil rizki. Kita akan membahas secuil pekerjaan mereka beliau. Pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alladhi ajma'al muslimuna lahu bis-shawabi fihi wa bil 'adli fi jami'i hukmi. Afdhalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dinihi wa aqwamuhum bi amrihi. Contoh Sayyidina Abu Bakar, yang mana seluruh ulama, seluruh kaum muslimin itu sudah ijma, sudah sepakat bahwa semua pekerjaannya Sayyidina Abu Bakar itu dianggap benar, sesuai dengan syariat, dan keadilannya sudah terakui. Orang yang model seperti itu, karena Sayyidina Abu Bakar yang mempunyai gelar seperti itu masuk kategori Abdul Khalqi, paling utamanya makhluk setelahnya Kanjeng Nabi. Baik urusan agama, baik urusan yang lain. Karena min amrihi lama istakhlafa wa ajma'al muslimuna ala amrihi an ra'a as-sa'ya ala ahli amran la budda min huwa sabilan la yahsunu tarkuhu. Beliau Sayyidina Abu Bakar memandang, ketika beliau menjadi khalifah, dia memandang bahwa bekerja itu merupakan kewajiban untuk keluarga dan merupakan sesuatu yang tidak bagus untuk ditinggalkan. Jadi konsep ulama itu ada yang menggunakan konsep kasab bekerja ini, karena kita membahas tata caranya orang menjadi kaya, berarti melewati jalur kasab bukan tajrid dalam urusan tasawuf. Kita tidak membahas tajridnya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, kita mengekor pada Sayyidina Abu Bakar, beliau mewajibkan keluarganya untuk bekerja. Sehingga karena beliau mewajibkan keluarganya, pasti dirinya juga bekerja. Sehingga famadho ila suqi muktasiban lahum wa sa'yan alaihim. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu bekerja untuk keluarganya ke pasar, kerja untuk keluarganya juga bekerja. Fa'adrakahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fisq. Sehingga pada saat dia di pasar bekerja seperti itu, Amirul Mukminin loh ini, presiden bekerja di pasar, Masya Allah. Nah, dipergoki oleh para sahabat, loh kok sampean ini Khalifatul Rasulullah kok bekerja di pasar? Nah, faqalu lahu, sehingga sahabat tadi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulillah, irji fa inna 'alaika amrul muslimin wa ma sahihahum. Sampean wahai Khalifah Rasulullah, sampean kembalilah, sampean punya urusan kaum muslimin, kemaslahatan muslimin. Lah kalau sampean bekerja terus gimana orang-orang itu? Jawabannya Sayyidina Abu Bakar gimana? Faqala lahum ifradu li fardhu.
ya berilah saya bagian untuk memenuhi bagian saya untuk keluarga. Ya memang saya mengurusi, selain urusan keluarga saya curahkan untuk kaum muslimin, tapi tolong berilah bagian untuk keluarga saya. Fawafaku faradiyalahu wa raja'a ila umurihim ba'da an ahkama amra ayyadihi. Sehingga para sahabat itu melihat jawaban seperti itu, beliau sepakat, beliau ridho, sehingga meninggalkan Sayyidina Abu Bakar yang sedang bekerja. Begitu juga kasusnya daripada Sayyidina Umar. Wa kadzalika kana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil fadli wal qiyam bi auladihi. Beliau sangat mengurusi keluarganya. Fakana yakhudhu qutahu wa iyalahu min baitil mal. Tapi sedikit berbeda tingkatannya. Kalau Sayyidina Abu Bakar, keluarganya diberi makan hasil pekerjaan beliau sendiri, bukan diambilkan dari baitul mal. Padahal beliau dapat jatah. Melihat kasus ini. Kalau Sayyidina Umar enggak, beliau jatah keluarganya, kebutuhan keluarganya diambilkan dari jatah baitul mal karena beliau dapat gaji. Nah, hanya saja waruwiya anhu annahu qala, hanya saja dia mengambil itu, dia berkata, hal tadruna ma astahilu min hadzal, apakah engkau tahu apa yang harta yang saya anggap halal sehingga saya makan ini? Saubaini lisyita wal qaidi, hanya 2 pakaian pada musim apa itu namanya, musim dingin dan musim panas, hanya 2 pakaian. Wa dhohara ahajja alaihi, dan juga kendaraan yang digunakan untuk berhaji. 2 pakaian, kendaraan untuk berhaji itu wa utarrajulun min quraisy laisa bi arfa'ihim wala bi awdha'ihim, dan makanan yang standarnya untuk orang Quraisy bukan standar paling tinggi, bukan standar paling rendah, ya umumnya saja lah, sedang-sedang. Wa kana yaqulu ma adri ayahillu lidzalika amr, beliau rendah hati, beliau berkata, apakah halal makanan yang nafkah yang saya ambil dari baitul mal? Padahal hanya 2 pakaian, hanya kendaraan untuk berangkat haji, hanya makanan standarnya umumnya orang Quraisy. Masya Allah, ini loh masih tawadu, padahal hanya seperti itu yang kita ambil yang beliau ambil dari baitul mal. Kalau orang-orang sekarang kan pemerintahan enggak, sudah dapat gaji juga grogoki, juga makan miliknya masyarakat. Fahadhi amsilatun wa adillatun ala syarafil kasbi wal harakah fi talabi rizqi min fi'li akabir ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan contoh dalil kemuliaannya bekerja yang dilakukan oleh pembesar-pembesar sahabat. Maka dalika ja'at tabi'una, begitu juga para tabi'in. Fasalaku hadan nahja al-qawm radhiyallahu anhum wa aradahu thumma man ba'dahu min salafil ummah wa alaha min al-ulama as-salihin. Tabi'in mengikuti jejaknya para sahabat, terus salaful ummah, ulama-ulama salaf dulu itu juga mengikuti jejaknya para tabi'in, jejaknya para sahabat. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum muhtadin, mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Jadi kiranya kita perlu mempelajari sirahnya para sahabat, para tabi'in, dan para salafus saleh. Mudah-mudahan suatu saat kita akan membahas, mengkaji kitab itu pada kesempatan ini. Mungkin cukup sekian dulu tentang masalah kehidupannya para sahabat. Pembahasan yang selanjutnya, bab yang selanjutnya yaitu kuncinya rezeki dan sebab-sebabnya orang menjadi kaya.